Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi walaksana, satya kuku dharmakan, dharma kuku baktikan. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nurfida Nitias dari Ambalan Aji Saka dan Tribuana Tunggadewi, Pangkalan SMK Negeri Mojagung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka Indonesia dan kode kehormatan Pramuka. Sejarah gerakan Pramuka dimulai pada tahun 1912. Gerakan kepanduan yang menjadi fenomena internasional ini akhirnya masuk ke negara Belanda dengan nama Pathfinders. Oleh orang Belanda, gerakan ini dibawa masuk ke Indonesia dan diberi nama sebagai Nederlands Indisch Pathfinders Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda atau NIPV. Para pemimpin pergerakan nasional juga membentuk suatu organisasi yang bertujuan untuk membentuk karakter pemuda bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan menjadikan kader pergerakan nasional. Kemudian muncullah beberapa organisasi, diantaranya yaitu JPO atau Japanese Pathfinders Organization yang didirikan pada tahun 1916 atas inisiatif SP Mangkunegara VII. Yang kedua yaitu JJP atau Jong Java Pathfinders. Yang ketiga yaitu Nativis atau Nationalist Islamist Pathfinders. Yang keempat yaitu YAP atau Sarekat Islam Afdeling Pathfinders. Yang terakhir yaitu HW atau yang kita sebut sebagai Hizbul Waton, yaitu organisasi kepanduan di bawah Muhammadiyah. Pada perkembangannya, pemerintah Hindia Belanda melarang istilah Pathfinders. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim menggunakan kata pandu atau kepanduan. Sumpah Pemuda membuat kesadaran nasional tumbuh. Oleh karena itu, pada tahun 1930, berbagai organisasi yang ada bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1931, terbentuklah organisasi PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang kemudian berubah nama menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan kepanduan di Indonesia dilarang. Oleh karena itu, banyak tokoh pandu yang masuk ke Bondan, Cainendan, dan Peta. Pada tanggal 28 Desember 1945, Pandu Rakyat ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi kepanduan. Pada tahun 1961, gerakan kepanduan terpecah menjadi 100 organisasi yang terhimpun atas 3 federasi. Yang pertama yaitu IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia, yang kedua yaitu Kopindo atau Persatuan Pandu Putri Indonesia, yang ketiga yaitu PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Namun, karena mereka menyadari kelemahannya, ketiga federasi tersebut melebur dan menyatu dalam Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Rasa kesukuan dalam Perkindo tidak menguntungkan. Bahkan, keadaan ini dimanfaatkan oleh suku komunis yang menjadikannya gerakan pionir muda seperti yang ada di negara komunis. Namun, kekuatan Pancasila yang ada dalam Perkindo menentangnya. Dengan adanya bantuan Perdana Menteri Insinyur Juanda, lahirlah Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Kepres ini ditandatangani oleh penjabat sementara Presiden Republik Indonesia Insinyur Juanda pada tanggal 20 Mei 1961. Kepres ini menyatakan bahwa organisasi Pramuka merupakan satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang diperkenankan menyelenggarakan kependidikan kepramukaan. Oleh karena itu, organisasi lain yang menyerupai dan sama sifatnya seperti Gerakan Pramuka dilarang keberadaannya. Pada tanggal 14 Agustus 1961, secara resmi Gerakan Pramuka dikenalkan kepada rakyat Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, namun juga di tempat-tempat penting yang ada di Indonesia. Di ibu kota Jakarta terdapat apel besar yang diikuti oleh 10.000 anggota Gerakan Pramuka yang dilanjutkan dengan pawai pembangunan dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Peristiwa perkenalan pada tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang diperingati setiap tahun oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka se-Indonesia. Nah, itulah tadi sejarah singkat tentang Pramuka di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kode kehormatan Pramuka. Apa sih itu kode kehormatan Pramuka? Kode kehormatan Pramuka terdiri atas dua hal. Yang pertama yaitu janji atau satya.
Satya adalah sebuah janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang anggota setelah memenuhi syarat keanggotaan. Satya Pramuka ini juga dipakai sebagai pengikat diri pribadi secara sukarela dalam menerapkan dan mengamalkannya. Satya dibagi menjadi dua sesuai dengan kelompok umur peserta didik. Yang pertama yaitu Dwi Satya untuk tingkat siaga yang berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebajikan. Satya yang kedua yaitu Trisatya. Trisatya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu untuk tingkat penggalang yang berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma. Trisatya untuk tingkat penegak, pandega dan juga anggota dewasa berbunyi, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dharma. Kode kehormatan yang kedua yaitu ketentuan moral atau dharma. Dharma adalah alat atau proses pendidikan mandiri yang bersifat progresif untuk mengembangkan akhlak yang mulia. Di samping itu, dharma memberikan upaya pengalaman praktis kepada anggota pramuka untuk menemukan, menghayati, dan juga mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat. Dharma juga memiliki fungsi sebagai landasan gerak-gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang mendorong anggota pramuka manunggal dengan masyarakat, bersikap demokratis, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan dan juga gotong royong. Kode kehormatan terbagi menjadi dua sesuai dengan kelompok umur peserta didik. Yang pertama yaitu Dwi Dharma untuk tingkat siaga yang berbunyi 1. Siaga berbakti kepada ayah bundanya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Yang kedua yaitu Dasar Dharma untuk tingkat penggalang, penegak, pandega dan juga tingkat anggota dewasa yang berbunyi 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Sekian materi yang saya ulas pada video kali ini. Saya Nur Firdani Tias pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.